Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para hadirin dan hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada tanggal 28 Muharram kita masih berada di bulan yang mulia yang Nabi SAW sebut sebagai Syahrullah, bulannya Allah Azza wa Jalla. Di ujung ya, mungkin kita sudah berada di akhir di bulan Muharram yang dulu para salafus saleh sangat mengagungkan bulan ini, yaitu bulan Muharram, karena Nabi SAW mengidhofah, yakni menisbatkan bulan ini dengan bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib jamaah, di antara pokok keimanan kita adalah beriman kepada adanya kehidupan setelah kematian. Ini pokok keimanan. Bahkan kita dapati beriman kepada hari akhirat adalah diantara pokok-pokok keimanan yang sering digandengkan Allah Azza wa Jalla dengan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lihat di dalam Al-Quran ya, Allah Ta'ala sebutkan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, oleh karenanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, 3 intisari dakwah semua Nabi dan Rasul. Jadi semua Nabi dan Rasul dakwah mereka tidak lepas dari 3 ini. Yang pertama adalah mengenalkan Rabbnya, mengenalkan Allah Azza wa Jalla, mengajak ya. Kemudian yang kedua mengajak manusia untuk beribadah kepadanya ya. Dan yang ketiga mengenalkan atau mengajarkan tentang adanya kehidupan setelah kematian. Maka semua Nabi dan Rasul tidak ada satupun di antara mereka kecuali mengingatkan umatnya tentang adanya kehidupan setelah kematian. Oleh karenanya kematian, definisi kematian kalau secara agama berpisahnya ruh dan jasad, bukan kesudahan, bukan akhir. Ya, sebagaimana yang diklaim orang-orang kafir, ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan dunia, mati dan hidup ya selesai. Ya, oleh karenanya keyakinan ini harus sering diulang-ulang, ikhwah. Ya, maka di antara tafsir ulama ketika menafsirkan perkataan iblis yang akan menggoda anak Adam, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari arah depan. Di antara tafsirnya adalah mereka, setan datang untuk mengaburkan, membuat ragu-ragu adanya hari akhirat. Dari belakang membuat sedih dengan dunia. Kanan kiri katanya syahwat dan syubhat. Wallahu a'lam. Ini tafsir para ulama. Tapi di antara ya, metode atau perangkap iblis kepada manusia adalah membuat ragu. Nah, maka perkara yang sering diingkari orang-orang kafir jahiliyah, musyrik jahiliyah yang didakwahi oleh Nabi SAW, mereka satu sisi percaya kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi dan kalian, mereka mengatakan Allah. Tetapi mereka mengingkari adanya kebangkitan. Ya. Ayahsabul insanu allan najma' idhamah. Manusia menyangka bahwasanya kami tidak sanggup untuk membangkitkan kembali tulang-tulang mereka yang telah menjadi
yang menjadi rapuh. Nah, oleh karenanya azani Allah wa yakum harus diulang-ulang ini keyakinan ya, karena ini perkara gaib. Perkara gaib satu-satunya cara meyakininya adalah dengan kabar. Ya. Kita tidak bisa melihatnya kecuali para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam diperlihatkan oleh Allah Azza Jalla. Nabi SAW diperlihatkan sebagian azab alam barzah, diperlihatkan sebagian azab neraka. Ini mukjizat. Nabi Ibrahim alaihissalam diperlihatkan bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan kembali burung yang sudah dicincang-cincang, sudah menjadi mati, dihidupkan kembali dan terbang lagi di depan mata Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun kita, maka meyakininya dari mana? Dari kabar yang terpercaya. Sayangnya Bapak Ibu, kabar-kabar ini kadang-kadang datang dalam bentuk cerita-cerita, dongeng-dongeng yang tidak bisa terpercaya. Ini banyak lagi viral di negeri kita. Ada khodam, apalagi kemarin Pak, ada Pina di Cirebon, apalagi tuh ya. Ya. Ini kan perkara gaib. Dari mana semua didapat ini? Harus dari akidah yang benar. Semua perkara gaib. Apakah orang yang sudah meninggal ruhnya bisa kembali lagi ke dunia? Gentayangan menjadi si manis di bawah jembatan Ancol, menjadi ini, kan sebagian orang meyakini itu. Oleh karena ikhwan, dalam mengambil akidah sumbernya harus jelas, bukan dongeng-dongeng. Sayangnya memang Pak, saya dapati sekarang banyak penceramah-penceramah yang menjual khurafat-khurafat, dongeng-dongeng Pak, atau karomah-karomah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah benar menegaskan, menetapkan ada karomah Pak, bahwasanya Allah Ta'ala dengan kehendaknya memuliakan wali-walinya dikasih karomah. Tapi ini bukan untuk dipertontonkan. Dan karomah ini harus sanadnya jelas, bukan katanya-katanya Pak. Kenapa enggak Nabi SAW diceritakan kemuliaan Nabi SAW saja? Kenapa kalau suka cerita, kenapa bukan kisah para Nabi dan Rasul yang di dalam Al-Quran banyak banget? Itu yang kita harus ceritakan. Sehingga umat ini terkadang Pak mengambil sumber akidahnya dari sumber yang tidak valid. Ya, nah, seperti tentang masalah hari akhirat ini. Oleh karenanya Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan awwalu ma nazala minhu suratun minal mufassal. Ayat-ayat yang pertama kali turun adalah surah-surah pendek. Fiha dzikrun nari wal jannah. Isinya hanya mengingatkan atau menjelaskan tentang surga dan neraka. Hari akhirat ya. Nah, karena itu ya ikhwan, antum lihat ya, di antara keyakinan yang ditentang oleh agama kita adalah keyakinan orang kafir bahwasanya tidak ada kebangkitan, tidak ada hari akhirat. Karena itu iman kepada Allah senantiasa digandengkan kepada iman kepada hari akhirat. Walaupun kita tahu pokok-pokok keimanan bukan hanya itu. Ya, ada iman kepada malaikat, ada iman kepada kitab-kitab, tetapi hari akhirat memiliki makna yang sangat agung kalau diyakini, memberi pengaruh bagi kehidupan kita di dunia ini. Ya. Kenapa disebut hari akhirat ya akhwan? Kan itu adalah hari terakhir. Tidak ada lagi hari sesudah itu. Yang ada adalah keabadian. Oleh karenanya ya akhwa azani Allah wa yakum, adalah satu kebiasaan orang Arab jemaah, kalau menamakan sesuatu yang sangat agung mereka menamakan dengan nama-nama yang banyak. Ya. Sesuatu yang besar, mulia, untuk mengagungkannya dikasih dengan nama-nama yang banyak. Apa sebetulnya? Misalnya apa? Al-Quran, banyak sekali namanya. Al-Burhan, Asy-Syifa, At-Tibyan, Al-Bayan, apa lagi? Al-Mau'izah, An-Nur, Asy-Syifa, Al-Huda, Al-Furqan, namanya banyak. Rasulullah SAW juga memiliki nama-nama yang banyak, Pak. An-Nabiyyur Rahmah, ya, banyak sekali namanya beliau. Begitu juga hari akhirat, Pak. Ya, Allah Ta'ala menamakan dengan banyak sekali nama. Yang Bapak tahu apa, Pak? Coba kita lihat. As-Sa'ah, Al-Waqi'ah, Al-Haqqah. Dari sisi perspektif masing-masing. Al-Waqi'ah yang pasti terjadi, Al-Haqqah yang benar akan terjadi.
Yaumul hisab, karena ada hisab. Yaumut tanad, hari orang saling memanggil. Yaumut taghabun, hari ditampakkannya amal kita. Apa lagi jemaah? Yaumul qiyamah, hari dibangkitkan orang, ya, qiyam bangkit. Banyak banget. As-sa'ah, ya. Yaumul hasrah, hari penyesalan. Ya, apa lagi ya? Ya, menunjukkan ya, yaumut talak tadi apa Pak? Hari pertemuan. Yaumut tanad, hari saling memanggil, orang akan saling memanggil, ya. Apa lagi ya? Yaumut taghabun tadi Pak, hari ditampakkannya kesalahan. Yaumul jam', hari dikumpulkannya manusia. Yaumul azifah, hari yang dekat. Ya. Yaumul wa'id, hari dilaksanakannya ancaman. Allah Ta'ala memberi ancaman. Kapan dieksekusi ancaman itu? Yaitulah hari akhirat. Kemudian juga yaumul khuruj, hari kita akan dikeluarkan dari alam kubur kita, ya. Yaumul khulud, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Itulah hari keabadian. Yaumuddin, hari pembalasan. Yaumul fasl, hari keputusan. Allah Ta'ala memutuskan perkara kita. Yaumul ba'ats, ya, hari kebangkitan. Apa lagi? Al-waqi'ah, sesuatu yang pasti terjadi. Ya, al-ghasyiyah. Ya. Pembalasan. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ya. Yaumul akhir, ya, hari terakhir. Al-haqqah, pasti terjadi. As-sakhah, ya, suara yang memekakkan telinga. At-tamatul kubra, ya, malapetaka yang sangat besar. Al-qari'ah, ya, kazzabat Thamud wa 'adun bil qari'ah. Ya. Al-qari'ah karena huru hara yang sangat dahsyat. Dan banyak lagi nama-nama yang lain. As-sa'ah, ya, juga disebutkan, ya. Menunjukkan bahwasanya banyaknya nama menunjukkan bahwasanya hari ini adalah hari yang sangat agung dan sangat besar. Ya. Taib jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada hari akhirat ini jamaah ada 3 pokoknya, ya, perjalanan setelah kematian. Yang pertama adalah beriman kepada adanya kebangkitan. Pokoknya, ya. Jadi iman kan ada rukun iman Pak, ya. Setiap rukun iman ini memiliki rukun-rukun lagi. Ya, ada pokok-pokoknya. Kan beriman kepada rukun iman ini harus komprehensif Pak. Tidak boleh hanya beriman kepada Allah, tidak beriman kepada harus. Yang kedua Pak, beriman kepada setiap rukun itu, ya, dengan beriman kepada Rasul. Tapi kalau cuman seperti orang Yahudi hanya mengimani semua nabi kecuali Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Nasrani mengimani semua nabi kecuali Muhammad. Jadi disebut beriman. Ya. Yang ketiga, beriman kepada setiap pokok-pokok keimanan sesuai dengan dalil, Pak. Ya. Orang filosof mengimani hari akhirat, kebangkitan hanya ruh saja. Mereka menafikan adanya kebangkitan jasmani misalnya. Ini kan menyimpang dari dalil semua. Ya. Taib jamaah. Nah, yang kedua mengimani adanya hisab. Ya, adanya hisab. Ada hisab, semua akan tsumma la tus'alunna yauma idzin. Semua akan ditanya, Pak. Semua akan dipertanggungjawabkan, semua akan diaudit, dihitung. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adanya surga dan neraka. Inilah pokok beriman kepada hari akhirat ini. Kalau kita bahas semua kayaknya saya nggak tahu kita bahas yang mana ini nanti, ya. Kalau untuk kalau untuk alam barzah mungkin kita skip dulu, ya, alam barzah. Yang jelas kita tahu bahwasanya alam barzah ini ada alam fase antara alam dunia dan alam akhirat. Ya. Yang jelas jemaah, mereka ada mereka berada di alam suatu alam namanya alam, makanya alam barzah itu yang lebih dominan adalah ruh. Ya, adapun jasmani mengikuti. Makanya ya, adapun alam dunia lebih dominan jasmani, ruh mengikuti jasmani. Nah, alam akhiratlah, ya, Allah Ta'ala menyempurnakan
antara ruh dan jasmani itu. Nah, karena betul ada kehidupan alam kubur, ada. Nah, namun ya ikhwan, sebagian orang salah paham, menyamakan, mengkiaskan kehidupan dunia dengan kehidupan alam barzakhiyah. Tidak boleh. Betul. Ada mereka hidup, tapi kita nggak tahu. Ini perkara gaib, tapi ada kehidupan. Mereka ruh itu saling berziarah satu sama lain. Sebagaimana disebutkan ruhnya orang yang mati syahid, ya, dia di atas burung begitu ya. Ya, ruh-ruh mereka berkumpul. Bahkan dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim, dalam kitabnya ruh itu saling berziarah. Ya, namun apakah dia bisa kembali ke dunia? Tidak bisa. Allah Ta'ala bantah. Ya, mereka sebetulnya pengen kembali, Pak. Semua orang yang sudah meninggal di alam barzakh, apa keinginan dan angan-angan mereka yang paling mereka ingin kembali ke dunia kayak kita sekarang ini, Pak. Qala rabbirji'un, ya Rabb, kembalikan kami ke dunia. Ya, makanya jamaah, kata sebagian ulama, kalau Anda tanya penduduk kubur, apa cita-cita, apa keinginan mereka, pengen kayak kita ini, Pak. Makanya kehidupan kita ini adalah, Pak, sesuatu yang diinginkan miliaran orang yang ada di alam barzakh. Mereka la'alli a'malu salihan fima tarak. Untuk apa? Agar aku bisa beramal saleh yang dulu aku tinggalkan. Nah, makanya jemaah, hari kiamat, hari akhirat disebut dengan yaumul hasrah, penyesalan, karena orang nyesal. Bukan hanya orang kafir, Pak. Bukan hanya pendosa, orang mukmin juga, Pak, menyesal. Kenapa saya dulu nggak banyak amalnya? Kenapa saya nggak lebih kencang sholatnya? Kenapa sedekahnya segini? Gitu, menyesal semuanya. Begitu melihat bagaimana besarnya balasan itu. Cuma nggak bisa kembali. Kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumil ba'ts. Itu hanya ucapan. Ya, yang hanya ucapan doang, nggak mungkin. Kata Allah, karena ada dinding. Makanya disebut dengan alam barzakh yang menghalangi mereka untuk kembali ke dunia lagi. Karena itu kalau ada orang mengaku kerasukan ruhnya si fulana yang sudah meninggal, si fulan yang sudah meninggal, kita katakan ini tidak mungkin. Ini menyelisihi Al-Quran. Ya, tidak ada orang ruh bisa kembali, Pak. Nengok orang tuanya, anaknya lagi wisuda, ya, anaknya nikah, nggak ada. Kemudian jamaah, ada orang datang ke kuburan terus berdialog. Ya, dikira seperti alam kubur. Kita sebut alam kubur karena zohirnya orang dikubur di situ. Tapi apakah ada di situ? Kita nggak tahu. Perkara gaib. Kalau Nabi SAW diperlihatkan azab kubur, ada orang berenang di sungai darah. Ya, lalu kemudian di batu pecah, bagus lagi pecah gitu. Ternyata orang yang makan riba, Pak. Ada yang dipanggang telanjang, ternyata pezina. Itu di alam barzakh. Ada yang dirobek dari mulutnya sampai ke tengkuknya, ternyata orang yang suka menyebarkan kebohongan. Itu di alam barzakh. Ya, alamnya di mana? Wallahu taala alam. Yang jelas ada. Ya, alam barzakh. Nah, wallahu alam, kita mungkin tidak fokus ke sana jamaah. Yang jelas kita meyakini, Pak, ada alam kehidupan barzakhiyah, dan di sana ada nikmat dan ada azab. Itu yang kita yakini. Makanya kita selalu mengucapkan min adzab wa a'udzubika min adzabil qabr. Nah, itu ada azab kubur, sebaliknya juga ada nikmat kubur. Nah, yang kita fokus adalah kebangkitannya, mungkinnya 3 tadi ini. Sebelum kita sampai ke sana jamaah, kita lihat berapa sebetulnya hikmah kita mengulang-ulang iman kepada hari akhirat ini. Ya. Karena kehidupan kita akan terpengaruh dengan keyakinan ini. Tentu beda jamaah orang yang percaya kepada akhirat dengan yang tidak percaya kepada akhirat. Pola kehidupannya berbeda. Lebih apa ya? Kalau kita lihat misalnya ya, kita lihat ya. Di antara faedah kita menguatkan keyakinan ini ya, kepada akhirat. Di antaranya ikhwan, kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah misalnya ya, tentang suami istri, perceraian.
Saya bacakan ayatnya Pak. Kita lihat ya. Ada apa dengan orang yang Allah Ta'ala katakan, wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna, tentang iddah ya. Kalau kau menceraikan istri-istrimu, kata Allah, lalu habis masa iddahnya, fala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradau. Ya. Jangan kalian halangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya. Ini para wali nih, kalau ada orang anak kita atau adik kita, kita walinya nih, dia sudah selesai iddahnya, jangan dihalangi kalau mau nikah lagi. Jika ada kerelaan, keridhaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Nah, apa kata Allah? Dzalika yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini nasihat bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Artinya apa jemaah? Orang yang beriman kepada akhirat mudah dinasihati. Ya ikhwan, orang kalau masalah perceraian kadang-kadang hilang Pak, gak mau denger nasihat Pak. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan ayat, "May yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa Allah kasih jalan keluar. Di ayat di mana itu Pak? Tentang perceraian, surah At-Talaq. Kata para ulama, karena pada saat perceraian ketakwaan sangat dibutuhkan. Orang kalau bercerai Pak, sudah gak suka dengan suaminya, suka dengan istrinya Pak, hilang ketakwaannya, gak mau dengar nasihat. Makanya Allah tegaskan, ini nasihat ya, baik kepada suami, istri dan walinya. Kadang-kadang juga walinya Pak ikut campur. Nah kata Allah, kalau seorang istri ya, dalam masalah perceraian, kalau sudah iddah, hitung iddah dengan, nanti ayat berikutnya saya sampaikan juga Pak. Dalam masalah iddah ini Pak, kadang-kadang orang gak jujur ya, menghalangi. Ada suami ya, apa namanya, supaya istrinya nggak nikah lagi, digantung, nggak dicerai, juga nggak dinafkahi ya. Makanya Allah katakan ini nasihat. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwasanya orang yang meyakini hari akhirat jiwanya lebih mudah menerima nasihat ya, sehingga apa ya, sensitif ya, dia mudah, lunak, lembut untuk dinasihati dibanding dengan orang yang tidak percaya pada hari akhirat ya. Juga ayat yang sama dalam surat Talaq Pak ya, surat Talaq ya. Ya. Fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna. Kata Allah, kalau sudah mendekati usia usai masa iddahnya, kira-kira ada khilaf ulama. Quru ini apakah haid atau suci? Ada khilaf ulama. Ya, fa amsikuhunna bima'rufin aw farikuhunna bima'rufin. Kalau sudah menjelang iddahnya habis, kata Allah Azza Jalla, tahan, rujuklah dengan baik atau ceraikan dengan cara yang baik. Ya, washidu zawai adlin minkum wa aqimus syahadata lillah dzalikum yu'adzu bih man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Datangkan saksi yang adil untuk melihat apakah kau cerai atau, makanya kalau di Indonesia kan perceraian di pengadilan Pak, ada saksi gitu ya. Nah, lagi-lagi Allah katakan, demikianlah nasihat bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Menunjukkan bahwa ayat ini secara tersurat Pak dan tersirat bahwasanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat Pak mudah untuk menerima nasihat. Ya, kalau suami istri orang kadang-kadang susah dinasihati Pak. Katanya Pak, orang yang susah dinasihati itu ada beberapa tipe. Yang pertama, perokok. Yang kedua, orang yang suka musik. Yang ketiga, pendukung pilpres. Yang keempat, orang yang jatuh cinta. Nah ini, wallahualam katanya begitu ya. Taib, yang kedua Pak, ini ya, jadi pengaruhnya apa beriman kepada akhirat? Jiwa kita Pak lembut menerima nasihat. Makanya kalau ada orang susah dikasih nasihat Pak, coba Pak berikan dia nasihat-nasihat tentang hari akhirat, kedahsyatan huru-hara hari kiamat, bagaimana di akhirat nanti, agar mereka lembut hatinya untuk menerima nasihat. Sayangnya jamaah ya itu tadi Pak, perkara-perkara hari akhir ini sering datang dalam bentuk dongeng-dongeng khurafat yang kita nggak tahu dalilnya, sanadnya mana. Ya. Ada yang bisa manggil malaikat Jibril Pak, Jibril di sini, Allahu Akbar. Aduh, aneh. Ada yang katanya meninggal dikasih surat. Nah, nanti kalau nanti malaikat mungkar dan nakir kasih surat ini, ente kan nggak ditanya. Aduh,
Ada yang bisa padamkan neraka katanya. Aduh. Ngeri ya begini Pak. Ya, para nabi dan rasul Pak, gak ada yang berani minta syafaat waktu orang berkumpul di padang mahsyar. Nah, sekelas Nabi Adam gak mau. Ini katanya ada gurunya, ada seorang syekhnya katanya, saking dekatnya dengan Allah, kalau gak karena malu kepada Allah, dia bisa padamkan api neraka. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim saja kekasih Allah Pak, disuruh ya orang datang, hei Ibrahim, kau kekasih Allah, tidak kau lihat keadaan kita, minta kepada Allah disegerakan pengantilan. Kata Nabi Ibrahim, pergi, idhabu ila ghairi, pergi cari yang lain, anak nggak bisa, aku mikirin dosaku. Nabi Musa kalimullah yang pernah berbicara Allah dengan langsung, nggak bisa Pak. Nabi Isa juga, Nabi Nuh juga nggak mau. Ini ada yang bisa padamkan neraka. Kalau yang gini-gini gimana coba? Dalilnya mana yang begitu-begitu? Coba lihat akidah kaum muslimin dari yang begini-begini nih. Allahul musta'an ya. Ya. Kemudian juga Pak, diantaranya orangnya akan lebih amanah kalau dia percaya pada hari akhirat Pak. Karena dia tahu dia akan ditanya gitu. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, berapa tahun dia jadi khalifah ya? 12 tahun kalau saya tidak salah. Ya, tetapi lihat Pak, apa yang terjadi di zaman beliau Pak. Kekuasaan Islam dari timur ke barat, hampir seperempat atau sepertiga dunia mungkin. Mulai dari Persia lalu lantakan, Mesir, ya, Palestina, Irak, Bahrain, semua dia tunduk dan dikuasai kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab. Bayangkan Pak ya. Tapi apa dia bilang? Lau asarat baghlatun fil Iraq. Beliau mengucapkannya di Madinah. Kalau ada keledai baghlah terpeleset kakinya di salah satu jalan di negeri Irak, bukan di Madinah. Mungkin beliau nggak pernah ke Irak karena ya. Tapi beliau yakin kalau ada keledai yang terpeleset kakinya karena jalannya yang tidak benar, dan itu adalah amanah sebagai saya khalifah. Apa kata? La ghanantu anna Allah yas'aluni yaumal qiyamah. Saya yakin Allah akan minta pertanggungjawaban saya di hari kiamat. Ya Umar, lima la tusawwi laha tariq. Kenapa kau tidak bikin jalan yang bagus untuk keledai itu? Itu keyakinan Umar Pak. Dalam riwayat yang lain disebutkan kalau ada kambing yang tersesat di sungai, di salah satu sungai di Irak, gara-gara pengaturan yang tidak benar, saya yakin Allah akan memanggil saya di hari kiamat. Kenapa kau bikin kambing itu tersesat? Kambing Pak, keledai Pak. Umar takut di hari kiamat nanti. Makanya para pejabat Pak yang kasih amanah ini Pak harus sering-sering dikasih ceramah tentang hari kiamat, hari akhirat Pak. Supaya jalan-jalan bagus semua ini Pak. Coba kalau semua pejabat yakin kalau ada kecelakaan gara-gara jalan berlubang karena dikorupsi Pak. Saya baru tahu juga Pak. Tapi ini live ya. Oh ya jangan. Kalau live itu harus hati-hati Pak ya. Coba lihat, jamaah lihat. Tapi ini rahasia umum katanya Pak ya. Semua proyek-proyek itu sepertiga apa begitulah. Ini mereka nggak takut di hari kiamat ditanya. Maka coba lihat, kita lihat ayatnya juga Pak. Allah Ta'ala katakan, lagi-lagi masalah suami istri Pak. Kenapa suami istri yang sering jadi ini tengah hari kiamat Pak? Karena Pak, orang kalau publik orang menyorot Pak. Tapi kalau rumah tangga Pak, Allahu Akbar, kezaliman itu mudah terjadi. Suami menzalimi istrinya, orang tua menzalimi anak, menzalimi macam-macam. Nah itu nggak jelas, nggak terlihat Pak. Makanya orang mudah kezaliman itu terjadi. Wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Kata Allah, wanita yang ditalak menahan diri 3 kali quru. Ini quru ini ada yang khilaf ulama, ada yang mengartikan quru dengan 3 kali haid, ada yang mengatakan 3 kali suci. Nah, kalau 3 kali haid lebih lama. Ya, masa iddahnya. Misalnya Pak, kan ada larangan mentalak istri lagi haid. Ya. Nah, dia harus ditalak di saat suci yang belum dicampuri. Berarti sudah masuk tuh 1 kali suci. Kita talak misalnya hari ini. Ini bukan contoh Pak ya. Jangan sampai. Misalnya doang, ada orang laki-laki mentalak istrinya lagi haid dan lagi suci dan dia ditalak belum pernah dicampuri. Saya talak kamu, berarti hitung 1 hari. Tapi kalau haid Pak, ya, dia harus menunggu suci dulu, berarti haidnya 4 bulan ke depan.
lebih lama menunggunya. Wallahu alam, dah khilaf ulama. Coba kita lihatnya. Apa kata Allah? Wala yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu bi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Perempuan-perempuan yang ditalak kata Allah, jangan sembunyikan keadaan rahimnya hanya karena pengen kebelet ingin menikah. Ya kan, menyembunyikan iddahnya. Oh enggak, sudah lewat iddahnya karena ada laki-laki kaya raya ganteng ingin menikahinya cepat-cepat. Udah habis kok iddahnya, dan menyembunyikan apa yang ada dari rahimnya. Kata Allah, kalau dia benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya. Tuh. Jadi apa ini Pak? Jadi amanah orangnya Pak, nggak boleh, harus jujur. Kalau dia percaya kepada akhirat harus jujur. Nah ini jemaah Pak, jadi penting sekali urgensi beriman kepada hari akhir. Ternyata membuat orang bisa amanah dalam segala sesuatu. Nah, dalam contoh ini adalah amanahnya seorang wanita ketika dia menyampaikan masa iddahnya. Iddah itu tujuannya apa Pak? Agar memastikan bahwasanya tidak ada janin di dalam rahim sang perempuan, agar tidak ada percampuran keturunan. Kemudian juga jemaah, di antaranya ya ikhwan, menimbulkan akhlak terpuji. Nabi SAW dalam banyak hadis hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, jangan ganggu tetangganya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Hendaklah dia muliakan tamunya, muliakan tetangganya. Hendaklah dia berkata baik dan atau diam. Semuanya Allah Ta'ala awali dengan apa? Kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Artinya Pak, hari akhirat berpengaruh pada akhlak. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wailul lil mutaffifin." Celakalah orang yang curang. Alladzina idza iktalu yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazan yukhsirun. Kalau dia membeli, minta disempurnakan takaran. Kalau dia menjual, dia mengurangi takaran. Kata Syekh Utsaimin, ini gambaran orang yang hanya mementingkan haknya tapi tidak penuhi kewajibannya. Ini bukan hanya masalah jual beli Pak, tapi juga dalam masalah sewa menyewa, pekerja yang hanya minta haknya tapi kewajibannya kepada perusahaan dia ini. Suami istri juga begitu, kewajibannya haknya minta tapi kewajibannya nggak dipenuhi. Ini apa kata Allah terhadap orang yang seperti Pak? Curang. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka tidak yakin mereka akan dibangkitkan? Lagi-lagi dikaitkan dengan hari akhirat. Curang Pak. Ini orang curang nih, apa mereka nggak tahu? Kata Allah Azza wa Jalla, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Hadis Abu Hurairah. Kata Nabi, kalian akan mengembalikan hak-hak orang yang kalian ambil haknya di dunia. Kapan dikembalikan? Kepada pemilik haknya. Kapan? Di hari kiamat. Sampai Nabi mengatakan, kambing yang ditanduk akan dikembalikan haknya kepada kambing yang menanduknya. Adalah kambing Pak. Ada kambing yang berantem. Kata Nabi, kalian tahu nggak mereka berantem gara-gara apa? Kata sahabat, kami tidak tahu, Allah dan Rasul yang tahu. Kata Nabi, Allah tahu, dan Allah tegakkan pengadilan buat mereka berdua. Makanya ada ayat wa idzal wuhusyu husyirat, ketika binatang dikumpulkan. Hanya bedanya mereka dikumpulkan, dikisos, setelah itu jadi tanah. Kalau manusia dikumpulkan, diadili, setelah itu dia akan mendapatkan balasannya surga atau neraka. Makanya orang kafir berteriak, ya laitani kuntu turaba. Kata Imam Ibnu Katsir, perkataan orang kafir ini, alangkah baiknya saya jadi tanah. Setelah mereka melihat bagaimana kambing, bagaimana hewan, setelah dikisos, mereka kemudian jadi tanah. Mereka mau jadi tanah juga? Enggak. Enak banget ya, mau jadi tanah ya. Nah, karena itu hadirin, ini penting banget kita mengulang-ulang tentang perjalanan setelah kematian ini. Kemudian juga ikhwan, diantaranya urgensi atau ahamiyah
Beriman kepada dia, banyak sekali, saya hanya sedikit saja Pak. Adalah orang yang beriman kepada akhirat, dia akan berpikir menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, Nabi mengatakan la tahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang perempuan tu'minu billahi wal yaumil akhir, yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, antusafira safaran yakunu thalathata ayyamin fasa'idan illa wa ma'aha abuha aw ibnuha aw zawjuha aw akhuha aw dhu mahramin minha, rawahu Muslim. Jangan, tidak halal perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat bersafar ya selama 3 hari atau lebih, melainkan harus ditemani oleh mahramnya. Nah di sini Nabi SAW mengatakan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka artinya jemaah, kalau orang bermudah-mudah dalam menerjang larangan Allah, bisa jadi diantaranya sebabnya kurangnya atau lemahnya keyakinan kepada hari akhirat ini. Tayyib jemaah, ini pengantar ya. Ya terutama tadi banyak suami istri Pak ya, dalam keluarga kita ini Pak. Makanya disebutkan diantara fenomena di hari kiamat, orang lari, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Kenapa mereka lari dari orang tuanya, saudaranya, istrinya, suaminya, anaknya? Karena disebutkan dalam tafsir, mereka takut dimintai pertanggungjawaban. Allahu ta'ala alam. Baik, bagaimana kondisi di hari kiamat Pak? Ini yang akan kita coba ya. Fenomena hari kiamat juga kita nggak bahas Pak ya, tetapi langsung kita dibangkitkan ya. Ya, kalau hari kiamat kita banyak membaca surah Asy-Syamsu, idza syamsu kuwirat, idza sama'un fatarat, Al-Waqiah. Nah, namun kita lihat sekarang ada apa setelah kita dibangkitkan. Nah, namun sebelumnya lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala juga jamaah menggunakan banyak metode ya untuk meyakinkan adanya hari kebangkitan ini, Pak. Di antaranya Pak, ini dan ini metode akal Pak. Maksudnya ayat-ayat yang bisa dipahami dengan akal, sehingga orang ya ikhwan, orang kafir kalau antum kasih ayat tentang hari kebangkitan, mana mereka percaya? Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan metode penalaran, pemikiran, menggunakan akal. Baik, yang pertama, dalil berupa penciptaan manusia. Ya. Allah taala katakan, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Surah Yasin sering kita baca ya. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Ini metode pertama. Bahwasanya yang dulu menciptakan manusia, dia pula yang sanggup menghidupkan kembali. Ini sangat mudah dipahami, Pak. Anda kalau punya barang, spesifikasi Pak, kalau rusak Pak, tentu bawa kepada produsennya. Dulu dia yang bikin, dulu dia pula yang bisa mengembalikan kembali. Pak, HP kita hancur Pak, bawa ke tempat produsennya. Dulu dia yang bikin, mudah baginya untuk merakit kembali. Makanya Allah katakan, kul katakan wahai Muhammad, yang menghidupkannya dulu yang pernah menciptakannya juga. Ya, ya ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ya. Ini mudah Pak, karena setiap orang tidak ada yang mengingkari bahwasanya kita ini dulu tidak ada, kita ini diciptakan. Ya, kita ini tidak ada. Ya, dulu sebelumnya kita tidak ada, lalu jadi ada. Maka Allah tabaraka wa taala yang menciptakan kita, dia pula yang berkuasa untuk mengembalikan penciptaan itu. Dan ini mudah Pak, bisa akal. Metodenya Pak ya, jadi mudah. Yang kedua Pak, melalui dalil penciptaan langit dan bumi. Ya, kata Allah Azza Jalla, apa? Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Jadi dengan cara melihat
alam semesta yang besar ini. Hei, apakah penciptaan langit lebih besar, lebih sulit daripada kalian yang kecil ini? Kira-kira begitu. Kalau yang besar langit yang luas ini saja bisa diciptakan Allah, apalagi kita. Kira-kira begitu maksudnya. Awalam yara anna Allah alladhi khalaqas samawati wal ard wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala ay yuhyiyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Apakah manusia tidak memperhatikan bahwa sungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi tidak capek untuk menciptakannya. Dialah yang berkuasa menghidupkan orang yang mati. Itu Maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Ya. Dan ini kita lihat Pak, semua manusia bisa melihat langit dan bumi begitu dahsyatnya, begitu besarnya Pak. Ya. Maka tentu dia akan yakin kalau kita yang kecil aja tentu lebih mudah untuk diciptakan kembali. Kemudian juga Pak, dalil tentang fenomena adanya kehidupan dan kematian yang ada di kita, lihat di sekitar kita Pak. Terutama ketika hujan, kata Allah Azza Jalla, "Walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadarin fa ansyarna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun." Dialah Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan itu kami hidupkan. Juga ada ayat di dalam Al-Quran Pak, "Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat warabat." Ketika kami turunkan hujan, tanah yang gersang mati tadi tiba-tiba tumbuh dan berkembang subur. Kata Allah Azza Jalla, "Innalladzi ahyaha la muhyil mauta." Yang menghidupkan tanaman tumbuhan itu dia pula yang akan menghidupkan. Makanya jawab Nabi mengatakan semua badan kita ini hancur kecuali ajabudz dzanab, tulang ekor kata Nabi. Maka nanti kehidupan itu diawali dengan apa? Allah menurunkan hujan. Kemudian masuk ke tanah, lalu itulah ajabudz dzanab, yaitu tulang ekor kita. Dari situ Allah memulai penciptaan kita kembali. Dari situlah Allah semua hancur Pak, kecuali ini kata Nabi, ajabudz dzanab. Ya ini tulang ekor manusia. Dari sini Allah menghidupkan kita kembali. Nah, menghidupkannya apakah sama seperti badan ini? Ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan badan yang baru. Ada yang mengatakan badan yang lama hanya ada modifikasi. Ada khilaf, dan ini khilaf yang mu'tabar. Ya, saya lebih condong kepada badan yang sekarang namun ada modifikasi. Sebagaimana Nabi mengatakan semua kita nanti di hari kiamat diciptakan, dibangkitkan seperti Nabi Adam. Panjangnya berapa Pak? 60 hasta. Nah, berarti ada, tapi masih bisa dikenali Pak. Buktinya Allah Azza Jalla sebutkan di dalam ayat ya, hadis maafwan. Nabi mengatakan nanti kalian akan mencari sahabatmu. Kalau kalian tidak menemukannya, kalian akan datang, ya Rabb, sungguh kami punya sahabat di dunia yang dulu kami sholat, kanu yusalluna ma'ana, kami sholat bareng, kami haji bareng, kami puasa bareng, tapi ada di neraka. Kata Allah, akhriju man arabtum, pergi ke neraka, keluarkan yang kau kenal. Berarti masih bisa dikenali, hanya mungkin ada modifikasi. Wallahu ta'ala alam, seperti itu. Namun dari sisi panjangnya, tingginya seperti Nabi Adam alaihi salam. Kemudian juga Pak, dan kemudian dikasih kekuatan Pak. Ya, karena bisa beribuan tahun berdiri di bawah matahari. Kalau kekuatan sekarang Pak udah gak sanggup kita Pak. Saya kemarin haji Pak, itu pas di Arafah Pak 48 sampai 50 derajat, masya Allah, tabarakallah. Itu luar biasa Pak. Itu AC di tenda nggak mempan Pak, panas banget. Jadi orang lebih banyak keluar di tenda, tapi tetap panas. Bagaimana di hari kiamat Pak? Matahari didekatkan di atas kepala kita. Nah, makanya Allah kasih kekuatan Pak. Kalau kekuatan sekarang Pak, 2 hari di papar matahari mungkin udah pingsan kita semuanya. Allah kasih kekuatan agar kita bisa merasakan bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu. Kemudian juga Pak, adanya berupa ya hikmah pembalasan amal. Akal kita mengatakan bahwasanya ya semua orang harus ada balasan atas perbuatannya. Ada orang zalim di muka bumi ini Pak, tapi tidak dapat balasan di dunia karena mungkin Allahu a'lam ya. Maka harus ada pembalasan itu. Sebaliknya ada orang Pak, masya Allah Pak, kebaikannya banyak,
tapi mungkin dia belum sempurna mendapatkan balasan dia di akhirat nanti. Ya. Seandainya tidak ada, berarti jamaah penciptaan manusia menjadi sia-sia. Ya, tidak ada nilainya, tidak ada hikmahnya. Karena tidak ada bedanya antara orang baik dan orang buruk kalau begitu. Kata Allah Azza wa Jalla, afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami menyamakan orang muslim dengan orang pendosa? Tentu tidak. Ya. Kemudian juga yang terakhir ya akhwan, adanya kisah-kisah atau berita-berita atau kabar-kabar dari para nabi dan kitab-kitab suci. Dan ini banyak sekali. Semua nabi Pak menyampaikan kabar adanya hari kiamat, hari akhir, semua nabi. Ya, dan ini diyakini oleh sebagian besar manusia Pak, dari zaman ke zaman. Ya. Surga dan neraka ya. Ya. Kemudian juga Pak, adanya Allah Tabaraka wa Taala memberikan, menampakkan banyak mujizat-mujizat agar bisa dilihat, seperti Nabi Ibrahim diperlihatkan ya bagaimana burung yang sudah dicincang hidup kembali, bagaimana Nabi siapa lagi? Nabi ya, dulu ada orang tidur 309 tahun kan? Ya, ada yang hidup, ada yang meninggal 100 tahun hidup lagi. Ya, di zaman Nabi Musa Pak, mereka diwafatkan lalu ya hidup lagi. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Ya, mereka tewas semua lalu bangkit lagi. Ini semua bisa dilihat dengan mata kepala mereka. Namun tidak semua ya, tidak semua orang diperlihatkan. Baik jemaah, kita kembali ke kita ini. Jam 10 ya. Baik, nah, pertama kita akan dibangkitkan ya, keadaan kita dibangkitkan jemaah ya memang berbeda-beda ya. Ya, yang jelas kita akan dibangkitkan dalam keadaan bermacam-macam kondisi. Kita di hari kiamat nanti berbeda-beda Pak. Makanya Nabi SAW mengatakan yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Manusia akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, namun akan diberi pakaian nanti Pak ya. Siapa orang yang pertama kali dikasih pakaian? Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang jelas dari alam kubur kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak bersunat dan tidak beralas kaki. Nah, keadaan ini Pak, ini baru padang mahsyar Pak. Kita akan digiring, makanya mahsyar itu ada dua kali Pak. Mahsyar di dunia, jadi nanti hari akhirat, hari kiamat nanti Pak, semua orang akan digiring. Di mana mereka? Wallahu alam, sebutkan hadis bahwasanya itu di Syam. Kita akan berkumpul di situ. Ya, itu mahsyar yang pertama. Mahsyar yang kedua di hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan mengganti yauma tubaddalul ardu ya, hari ketika Allah akan mengganti bumi ini dengan bumi yang baru. Demikian juga langit Pak. Ya, itulah padang mahsyar. Ya, setelah hari kiamat ya dibangkitkan, nah bumi yang kita tempat ini dihilangkan oleh Allah diganti dengan bumi yang baru. Itu mahsyar yang kedua Pak. Nah jemaah, bagaimana kita berkumpul di hari kiamat? Nah ini diantara kondisi orang di hari kiamat jemaah. Ya, mari kita lihat. Ada cahaya khusus pada hari kiamat. Ya. Jadi ada cahaya jemaah, karena Masya Allah jemaah. Karena itu kita dapati Nabi SAW ajarkan kita kalau ke masjid berdoanya apa? Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran, dan seterusnya. Cahaya itu kita minta. Karena ternyata jemaah ada orang-orang yang di hari kiamat memiliki kekhususan dari sisi cahaya. Siapa mereka? Orang yang berwuduk dulu Pak. Ya, kata para sahabat, ya Rasulullah, di hari kiamat bagaimana engkau mengetahui umatmu dan bukan umatmu? Manusia bersatu semua Pak. Umat-umat sebelum kita bersatu semua. Kata Nabi, seperti aku membedakan kuda hitam dan kuda hitam tapi kepala dan kakinya bercahaya putih. Ya, gurran muhajjalan katanya, itu bukan hadis. Dari mana mereka dapat cahaya itu? Min atharil wudu, pengaruh wudunya. Ya, pengaruh wudunya. Makanya jamaah jangan lupa jamaah senantiasa mencintai wudu Pak. Kata Nabi, tablugul hilyatu minal mu'min haitsu yablugul wudu. Perhiasan orang mukmin di hari kiamat sebagaimana
perhiasan wudunya seperti yang dicapai air wudunya. Karena itu sebagian salaf melebihkan sedikit agar cahayanya di hari kiamat nanti. Ya. Kedua, Nabi akan memisahkan orang yang cahaya ini di telaga nanti. Salah satu momen hari kiamat adalah adanya haud. Kata Nabi, likulli nabiyyin haudha. Setiap nabi punya telaga. Ya, dan mereka saling berbangga-bangga siapa yang paling banyak umatnya di telaganya. Makanya Nabi SAW Pak menyuruh kita punya banyak anak. Ya atau tidak Pak? Ya, Nabi katakan nikahi wanita al-walud yang rahimnya subur, wal wadud dan penyayang. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Aku akan bangga. Jadi di antara hikmah banyak anak Pak, menggembirakan hati Nabi SAW. Nah, dari mana? Tapi yang berkumpul ini Pak ada yang diusir Pak, karena nggak punya cahaya. Ya, jadi kita akan bertemu pertama kali dengan Nabi SAW nanti adalah di telaga. Kata Nabi, ana faratukum alal haud. Aku menanti, menunggu kalian di telagaku nanti. Maka jamaah ya, ini belum sholatnya. Makanya itu Nabi mengatakan as-sholatu nurun, cahaya. Sholat itu cahaya. Wudunya aja udah cahaya, apalagi sholatnya. Baik jemaah. Kemudian juga Pak, berdasarkan ya amal perbuatan mereka. Ya ini secara umum Pak ya. Ya, berdasarkan amal perbuatan mereka. Ya. Kemudian juga jemaah, siapa yang mereka diberi cahaya adalah mereka yang tua dalam Islam. Maksudnya ia Islam sampai usia senja. Karena itu jemaah, Nabi mengatakan inna min ikrami atau ijlali Allah, di antara bentuk pengagungan kita kepada Allah adalah mengagungkan dan memuliakan orang yang sudah beruban dalam Islam. Ya, ikrami syaibah, yakni kalau ada orang tua kita Pak sudah sepuh lalu kita muliakan, ini bentuk memuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ya, maka beruban itu Pak satu kemuliaan. Kata Nabi asy-syaibu nurul mu'min. Uban itu cahaya orang mukmin. Nah, tapi cahaya ini adalah uban dalam kebaikan Islam. Berada dalam, jadi tua dalam, menua dalam Islam, kira-kira begitu. Ya. Kata Nabi asy-syaibu nurun fi wajhil muslim, faman syaa falyantif nurahu. Uban adalah cahaya di wajah orang muslim, maka barang siapa yang berkehendak silakan cabut cahayanya. Karena itu enggak boleh dicabut uban, Pak. Ya. Saya yang paling banyak ubannya kayaknya di sini ya. Ini bapak-bapak ini. Ya. Kemudian juga Pak, ini yang bercahaya Pak, ada fenomena di sebenarnya dalil Pak, yang semua hadis hadisnya ya. Ada orang yang mereka dibawa naungan Pak, ada naungan ya di padang mahsyar ini. Saya merasakan betul Pak waktu haji kemarin Pak, aduh ya Allah ya. Kebetulan saya kemarin tuh agak lama baru dapat tenda. Nyari-nyari tenda susah sekali. Ada tenda kita tapi ya kita dipimpin, oh di sini Pak, di maktab sini Pak, di maktab sini Pak. Waduh. Itu Pak ya Allah. Ya, itu baru di dunia Pak. Kita pengen cepat masuk ke tenda. Nah, ternyata jamaah di padang mahsyar nanti betul Allah mendekatkan, tapi ada orang yang diberi naungan. Siapa mereka Pak? Nah, 7 golongan. Di antaranya Bapak dulu Pak ya, yang rajin ke masjid Pak. Nabi mengatakan mu'allaqun, laki-laki yang hatinya mu'allaq. Jadi ibarat dia di mana Pak, seolah-olah ada tali yang mengikatnya. Setiap ada di mana Pak azan dia ditarik ke masjid. Seolah ada hatinya dengan masjid, seolah ada ikatan. Ya nggak bisa jauh-jauh dengan masjid. Masya Allah jemaah. Melazimi sholat berjamaah itu maksudnya Pak. Ya. Di antaranya Pak laki-laki yang bisa menjaga iffah dari zina. Jamaah ini kita berada di puncak fitnah syahwat sekarang Pak, di mana orang muda, ya mudah sekali orang berzina hari ini, mudah sekali orang terjatuh dalam
sulit menjaga iffah. Iffah itu apa Pak? Keterjagaan dari dosa dan maksiat, khususnya zina Pak. Kata Allah, "Falyastaffifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughnihumullah." Hendaklah orang yang tidak sanggup menikah isti'faf, menjaga kesucian dirinya. Artinya jangan sampai terjerumus dalam dosa zina sampai Allah memberi kekayaan kepada mereka. Kita disuruh, makanya Pak, diantara wasilah yang paling kuat dari fitnah syahwat sekarang yang luar biasa aja Pak, coba lihat orang muda berzina Pak. Ya, dengan ada fasilitas di handphone Pak, orang bisa menghubungi ini, menghubungi itu, langsung ketemu, masuk hotel, berzina. Sangat mudah. Berselingkuh sangat mudah. Kita harus lihat Pak, lihat nih, di negeri kita ini kan apa-apa bercampur baur. Di waktu di sekolah bercampur baur, laki-laki, interaksi laki-laki dan perempuan begitu kuat. Jangan lupa di rumah juga Pak, tidak kalah pentingnya. Makanya mengatakan alhamu al-maut, ipar itu kematian Pak. Kadang-kadang ipar datang, dia buka jilbabnya, dia pakai daster, lalu larang di depan suami. Aduh, gini-gini Pak. Makanya ada filmnya katanya Pak ya. Ya, ipar adalah kematian tuh. Ya banyak kisah nyata begitu Pak. Terlalu mudah kita ini Pak mengubah. Makanya lihat Pak, ini ada apa? Gaddul basar. Kenapa ibu-ibu kita ini yang punya ide apa ini? Ya, tapi biasanya ustadznya disuruh di tengah Pak. Saya bilang saya juga laki-laki kalau begini. Memang ustadznya bukan mentang-mentang ustadz terus dia nggak punya syahwat, terus disuruh duduk di situ melihat akhwatnya juga. Dari mana semua ini muncul? Gaddul basar Pak. Fitnah ini mulai dari tidak mampuan kita menahan pandangan Pak. Berat sekarang Pak. Apalagi ya, ini anak saya ini baru selesai pesantren 6 tahun. Alhamdulillah diterima di LIPI ya. Mau ke kos, no. Saya sudah dapat pengalaman Pak, anak-anak yang 6 tahun di pesantren terus kuliah kos, hancur Pak. Bayangkan 6 tahun dikekang, tiba-tiba kos, apalagi kuliahnya Pak bercampur baur, udah. Tidak dikontrol sama orang tuanya. Saya bilang nggak ada kos-kosan. Kamu tinggal di pesantren lagi. Ya, temennya ya, jadi musyrik. Pulang kuliah langsung balik ke pesantren, tinggal mengawasi anak-anak. Kalau enggak habis Pak. Sekarang. Maka jamaah ini penting Pak, ini kita menjaga iffah. Jangan yang belum menikah, kita yang sudah menikah aja Pak tergoda Pak. Ya aduh. Mana Pak ya? Kata Nabi, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Ini peringatan dari Nabi SAW. Tidak ada fitnah yang paling bahaya bagi laki-laki kecuali perempuan. Ya, dan kita semua Pak lemah terhadap fitnah ini. Itu kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia dalam lemah. Di antaranya adalah lemah, laki-laki lemah ketika menghadapi fitnah wanita. Nah ini jamaah ya. Kemudian juga di antara orang yang diberi naungan di hari kiamat adalah orang yang suka bersedekah Pak ya. Kata Nabi SAW ya, orang di hari kiamat berada dalam naungan sedekahnya. Di antaranya juga Pak orang yang saling mencintai karena Allah. Di dalam hadis disebutkan Allah Ta'ala berfirman di hari kiamat, "Ainal mutahabbuna fiyya? Ainal mutahabbuna bi jalali?" Mana orang yang saling mencintai karena aku? Ya, saling berziarah karena aku. Udhilluhum bi dhilli yaumal qiyamah la dhilla illa dhilli. Aku akan beri naungan hari ini. Ya kita ini Pak saling mencintai bukan karena adanya bisnis, bukan karena adanya hubungan komunitas politik misalnya, atau karena ini, karena kesuku, tidak, tapi karena sesama muslim, karena Allah Subhanahu. Cinta dan benci karena Allah. Ya. Kemudian juga orang yang menangguhkan utangnya Pak. Memberi tangguh orang yang punya utang Pak. Ya. Pak, ini manusia langka sekarang Pak, orang yang mau memberi utang kepada kita. Ya atau tidak Pak? Makanya pinjol merajalela Pak. Kenapa pinjol merajalela? Karena sulit orang sekarang, manusia langka, ada orang ngasih utang Pak. Dan itu tidak ada ribanya, nggak ada untungnya. Sebagaimana langkanya orang yang punya utang bayar tepat waktu. Kenapa antum nggak mau pinjamin orang Pak? Karena lebih baik ngasih. Saya sampai pada tahap begini Pak sekarang. Kalau ada yang mau pinjam, saya lebih baik kasih aja lah, daripada hubungan rusak persaudaraan kita. Ya, Pak, diantaranya, Pak, memberi utang itu ibadah.
Saya agak lupa hadisnya, tapi ini insya Allah hadisnya sahih. Kata Nabi, orang yang memberi utang Pak, setengah dari utang itu sedekah. Jadi kalau antum minjamin orang temanmu 1 juta, 500 ribunya itu dihitung sedekah. Padahal nanti dikembalikan 1 juta toh. Kalau sedekah 500 ribu ya sudah hilang di kantong kita. Artinya hilang di sisi Allah Pak. Artinya secara zahir sudah tidak ada Pak. Tapi kalau memberi utang Pak, kan itu nanti kembali Pak. Tapi luar biasanya Pak, setengahnya dihitung sedekah. Apalagi memberi tangguh Pak. Dalam Al-Quran saya katakan, fa in kana dzu usratin fa nadhiratun ilai maisarah. Kalau orang yang utang itu ada kesulitan, apalagi sekarang Pak, Kris banyak orang sudah susah kerja ini segala macam, maka hendaklah dia memberi tangguh. Memberi tangguh itu berarti juga mengalir pahala sedekahnya. Nabi mengatakan, man anzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhilli. Siapa yang memberi tangguh pembayaran hutang Pak, atau bahkan wawada'anu membebaskan utangnya, maka Allah Ta'ala akan memberi naungan di hari kiamat kelak nanti. Juga Pak, ada di sini disebutkan juga Pak, orang yang Allah tidak mau lihat di hari kiamat nanti. Oh jamaah, tidak mau diajak bicara, tidak dilihat, dan tidak disucikan Allah. Masya Allah Pak. Siapa mereka Pak? Orang yang tidak diajak bicara di hari kiamat. Oh banyak di sini Pak, tapi saya sebutkan beberapa. Di antaranya Pak, orang yang menyembunyikan sebagian Alkitab, seperti orang Yahudi dan Nasrani. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhullahu yaumil qiyamah. Ini orang Yahudi Pak. Ya, mereka menyembunyikan ciri-ciri Rasul SAW. Ya, dia tidak mau sampaikan bahwa saya di kitab mereka ada Nabi yang akan datang. Cirinya ada ini ada di kitab mereka. Makanya Pak, ketika hari pertama Nabi ke Madinah Pak, orang-orang Yahudi, ulama-ulamanya mendatangi Nabi SAW. Pagi sampai sore Pak, pulangnya mereka lemas semua Pak. Apa kata mereka? Dia antara huwa dia yang ya. Tapi dia sembunyikan. Ini di hari kiamat nggak mau diajak bicara. Ya, ayat tentang rajam Pak. Ketika ada di antara mereka berzina, kata Nabi, hukum dengan kitabmu. Oh, di kitab kita hanya diusir. Enggak, yang benar. Ternyata Abdullah bin Salam Pak ya, ulama Yahudi yang masuk Islam, ketika mereka datangkan Taurat itu tangannya disembunyiin di sini tuh. Kata Abdullah Salam, coba angkat itu tanganmu, ada di situ tuh hukum rajam. Angkat, ada hukum rajam. Menyembunyikan hukum Allah. Ini nanti di hari kiamat tidak mau diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya jamaah, orang apa ini Pak? Di sini disebutkan 3 orang ya. Dalam banyak hadis juga ya. Di antaranya Syekhun Zanin, orang tua yang suka berzina. Allahu Akbar. Ya bukan berarti kalau pemuda boleh Pak ya. Artinya kalau orang tua itu sudah harusnya syahwatnya sudah lemah, tapi masuk ke berzina, aduh. Ini keras sekali. Ya. Sudah punya istri tapi berzina, aduh. Kalau pemuda berzina, orang mengatakan ya itu tidak boleh, tapi kalau orang sudah istri berzina terus apa coba? Ya. Kemudian yang kedua, wa malikun kadzdzab, penguasa yang suka berdusta. Kita katakan, ngapain kau berdusta? Kau sudah penguasa, tidak ada lagi. Ya. Kemudian yang ketiga, wa'ailun mustakbir, orang yang miskin dan sombong. Ini semua orang Pak sebetulnya tidak layak Pak. Pezina, orang tua, masa berzina? Kan udah tua. Penguasa, siapa? Kenapa kamu berdusta? Kau kan penguasa. Kemudian orang miskin, kenapa kamu sombong? Udah miskin sombong Pak ya. Ailun mustakbir. Ya. Nah, kemudian juga Pak, di sini disebutkan Pak, orang yang tidak mau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ya al-aqu liwalidayhi. Orang durhaka kepada kedua orang tua, yang sekarang banyak Pak. Aduh, ada yang ditaruh di panti jompo Pak. Kemarin ada yang kita lihat tuh ibunya nangis. Ya Pak, dibuang. Saya beberapa kali ke panti jompo yang di Cijantung Pak. 3 kali saya ke sana. Saya ketemu dengan kepala pantinya. Dia bilang, Ustadz, yang dibawa di sini Pak rata-rata sebagian besar ada anaknya, cuman dititip di sini. Aduh,
Saya ngelihat wajah-wajah sedih. Mudah-mudahan kita nggak dipanti jompokan anak kita nanti. Allah Ta'ala katakan, fa imma yablughanna indaka, kalau mereka sudah tua di sisimu. Ini sebagian ahli tafsir mengatakan yang menunjukkan orang tua harus ditaruh di sisi kita. Ya. Kemudian juga apa di sini, al-mar'atul mutarajjilah. Ya. Laki-laki yang menyerupai wanita atau sebaliknya, wanita menyerupai laki. Ini sekarang lagi ngetren, Pak. Ya. Ya, ini banyak nih. What dayus, Pak, hati-hati bawa apa nih, Pak? Dayus. Banyak kerusakan di dalam rumah kita, Kak, karena laki-laki bersifat dayus, Pak. Apa itu dayus, Pak? Membiarkan maksiat di dalam rumah dan dia tidak ingkari gitu. Ada anak kita pacaran, kita enggak ingkari. Oh, hati-hati, Pak. Kita enggak dilihat di hari kiamat. Ya. Ya. Kemudian juga, Pak, di antaranya, oh masya Allah, Pak, ya. Di sini disebutkan, Pak, orang yang al-mannan. Waduh, ini baru belum ini. Ini baru pengantar nih. Oh, sudah ada ini. Ya. Baru sebagian kita kan sampai surga neraka nanti, Pak, ya. Ini perjalanan kiamat. Ini baru fenomena padang mahsyar, belum nanti hisab, belum mizan, belum nanti surga neraka. Sampai sore mungkin insya Allah, ya. Sanggup Bapak Ibu? Saya yang nggak sanggup, ya. Mau pulang nanti. Di antaranya bawa, Pak. Tadi Pak, hati-hati, Pak, ya, dayus, Pak. Aduh, Pak, dayus ini, Pak, rumah tangga itu bentengnya kita, Pak. Kalau kita lemah, maksiat mudah masuk. Makanya itu kata Ibnu Qayyim, kerusakan di rumah tangga diawali dengan rusaknya suami, Pak. Kenapa istri berdandang keluar rumah, Pak? Ya kita nggak negur. Ya, kenapa anak tidak sholat? Kita nggak negur. Kenapa anak pacaran? Karena kita nggak punya girah, cemburu, kecemburuan. Ada itu kecemburuan kepada agama, Pak. Kalau bentengnya ini bobol, Pak, wabillahi taufiq wal hidayah. Ya kita ini benteng rumah. Kalau kita lemah, Pak, aduh, udah, istri kita akan kelayapan. Itu dia, ya, dayus. Allah nggak mau lihat kita kan. Kemudian juga diantaranya, Pak, al-mannan, yang mengungkit pemberiannya. Yang kedua, apa, melariskan dagangan dengan semua palsu. Yang ketiga, Pak, hati-hati ini, Pak, al-musbil, yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki. Ya, memang ada khilaf ulama. Kalau tidak sombong gimana? Ada khilaf, ya. Tapi kalau sombong, ya semuanya haram hukumnya. Apakah kalau tidak sombong boleh atau tidak? Ada khilaf. Saya lebih hati-hati bahwasanya walaupun tidak sombong, kalau menjulurkan maka termasuk yang dilarang oleh agama kita. Wallahu a'lam, Pak, ya. Wallahu ta'ala. Karena itu untuk hati-hati, Pak. Apa susahnya sih, Pak? Kita berpakaian sedikit, ya. Paling tidak persis di mata kaki aja deh. Ini mata kaki, Pak. Nah, persis sini nih. Ya, cuman ya hati-hati sekali menjuluk ini. Kan Nabi mengatakan ma'asfala, semua yang di bawah mata kaki, ma'asfala minal ka'bain fapinnar. Berarti persis sama ini. Nah, kalau yang hati-hati sih di sini. Ya, jadi ini hendaknya, walaupun saya harus akui ada khilaf ulama kalau itu tidak sombong. Wallahu ta'ala alam. Apa lagi ya? Tidak diajak bicara. Oh, lagi, Pak, nih merubah patok tanah, Pak. Ini juga nih di hari kiamat, hati-hati, Pak. Ya. Baik. Oh, juga ini ada jamaah orang yang mendatangi istrinya melalui lubang duburnya. Ini juga nggak boleh. Ya. Kemudian juga, ya ikhwan, ya, di antara fenomena ini di padang mahsyar, ini belum neraka ya, Pak, ya. Jadi di padang mahsyar sudah ada muqaddimah. Jadi orang nggak diajak bicara itu kan, coba, Pak, Bapak kalau mengunjungi orang terhormat terus nggak dilihat, nggak direken, nggak dilihat, Pak, cuman diginin dong. Itu sudah siksaan tersendiri, jemaah. Ini baru padang mahsyar, Pak. Kita belum hisab, ya, belum. Ini padang mahsyar. Kemudian diantaranya juga, Pak, fenomena juga yang kita lihat di hari kiamat, yaitu orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Nih, Pak, di hari kiamat diancam, ya, apa,
dengan banyak ancaman. Ya. Nabi SAW dikatakan orang yang diberi harta lalu tidak menunaikan zakatnya, ya hartanya akan diserupakan ular botak. Ya, ini baru pendahuluan. Nanti juga Pak, orang yang di sini sebutkan Pak, orang yang korupsi. Jangan sampai Nabi mengatakan semua onta ya dikalungkan di lehernya. Ya, ada seorang laki-laki disuruh jadi petugas zakat. Rupanya Pak, dia mengambil zakat tapi juga menerima hadiah dari objek pajak, objek zakat ya. Subjek zakat ya. Ini dia. Ini gratifikasi Pak. Nabi SAW naik ke mimbar. Jangan sampai di hari kiamat nanti ya kalian akan dikalungkan tuh. Bayangkan Pak, Masya Allah jemaah. Hati-hati dengan korupsi Pak. Korupsi ini apa? Harta khianat Pak. Gulul namanya Pak. Berarti bayangkan kalau korupsi beton Pak, dikalungkan. Jadi itu kambing onta nanti akan bersuara di hari kiamat. Oh ini kambing yang kau ini. Nah bagaimana kalau apa namanya jalan aspal kita korupsi? Ya nanti di hari kiamat akan ya. Kemudian juga jamaah orang yang bermewah-mewahan. Nah, ini sekarang kita flexing ya orang, Masya Allah. Kata Nabi, al-aktsaruna humul asfaluna yaumal qiyamah. Orang yang paling banyak bermewahan di hari kiamat justru Allah akan hinakan di hari kiamat. Orang yang paling banyak kenyang di dunia, maka mereka yang akan paling lapar di akhirat nanti. Makanya Nabi SAW pernah menasihati Hakim bin Hizam, hei Hakim, dunia ini, harta ini khilwatun khatira, manis dan segar. Man akhadhaha, siapa yang mengambil harta bisa khawati nafs, dengan qanaah, dengan kelapangan hati, tidak serakah, tidak ambisius Pak, buri kafi, diberkahi dia dalam harta itu. Tapi siapa yang mengambil mencari harta ya dengan serakah, ambisius, Allah akan cabut keberkahan. Nah jemaah, ya hidup bermewahan bukan kehidupan muslim Pak. Tidak boleh. Ya, dulu ada orang bersendawa karena banyak makan Pak. Kata Nabi, kuffa anna jusha'ak. Jangan tahan sendawamu. Orang yang paling kenyang di dunia, ya tentu kenyang di sini adalah berlebih-lebihan. Sekarang Pak, orang kulinarisme di mana-mana. Ya. Juga ini juga nih Pak, pemimpin yang tidak mau peduli dengan rakyatnya. Kata Nabi SAW, man waliya min umuril muslimin, siapa yang diberi amanah mengurus urusan kaum muslimin, fahtajaba duna khallatihim, lalu dia menghalangi dirinya tanpa mendekatkan diri kepada urusan mereka. Artinya dia enggak mau ngurus orang Islam. Ya. Apa kata Nabi? Ihtajaballahu yaumal qiyamah duna khallati wa hajati wa faqati wa faqri. Allah akan menghalangi darinya pada hari kiamat. Allah tidak akan menemaninya, tidak akan memenuhi kebutuhannya, kemiskinan, kesesarannya. Juga hadis yang umum Pak. Allah Ta'ala katakan, man naffasa kurbatan, siapa yang menghilangkan kesulitan saudaranya di hari kiamat, Allah Ta'ala akan hilangkan kesulitannya dengan kesulitan di hari kiamat. Ya. Itu secara umum begitu Pak ya. Kemudian juga Pak, di antara fenomena di hari kiamat nanti, pengkhianat ya. Nanti dikasih bendera, inilah pengkhianat. Mengkhianati janjinya, mengkhianati amanahnya, akan dikasih bendera. Inilah bendera ya. Kata Nabi, likulli ghadiri liwa'an yaumal qiyamah. Setiap pengkhianat akan memiliki bendera di hari kiamat nanti. Faqila hadhihi ghadratun fulan bin fulan. Ini pengkhianat si fulan bin fulan. Ya, mengkhianati amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, hadirin, adapun ini kondisi orang dan banyak hadis-hadis lain. Saya kalau bacakan semua banyak sekali. Ya. Jelas Pak, di padang mahsyar sudah ada. Ya, kita sudah menampakkan amal kita akan terlihat dari situ. Ya, ada cahaya, orang nggak mau dilihat dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana orang kafir di hari kiamat? Nah, ini di padang mahsyar Pak. Ya, mereka disebutkan hatinya menyesak sampai ke kerongkongan karena menahan kesedihan dan kecewaan. Wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu ladil hanajiri kadhimin.
Kata Allah, berilah peringatan dengan hari kiamat, di mana hati akan menyesak sampai kerongkongan. Kenapa? Menahan kesedihan, menahan penyesalan. Iya, maaf, nanti di antara penyesalan hari kiamat begini, Pak. Kata Allah, nanti, kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat setelah pengadilan selesai, hari penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk neraka, Allah akan datangkan kematian dalam bentuk seekor kambing, domba. Lalu Allah Ta'ala panggil, hei penduduk surga, ata'rifuna hadza, kau kenal ini? Mereka menundongakkan kepalanya. Kata mereka, ya Rabb, itu kematian. Mereka sedih, Pak. Mereka berpikir mereka akan mati. Wah, ini kita akan mati nih. Sedih orang penuh. Kemudian jamaah dipanggil penduduk neraka, ya ahlan nar, ata'rif, kau kenali ini? Ya, Pak. Maka oh, itu kematian. Maka mereka gembira. Ini kita akan mati kalau begini. Mereka senang karena mau mati kan, mereka sudah. Lalu Allah menyembelih kematian. Lalu beliau mengatakan, Allah Ta'ala katakan, khuludun fala maut, ya. Semua kalian akan kekal. Ya, dan tidak ada kematian. Kata Nabi SAW, seandainya penduduk surga tidak ditetapkan keabadian, mereka mati karena saking gembiranya. Dan seandainya Allah tidak menetapkan kematian kepada penduduk neraka, mereka akan mati karena kecewa dan kesedihannya, karena mereka mengatakan bahwasanya mereka akan kekal di neraka. Maka ini disebut dengan hari penyesalan. Nah, kemudian ya, dan banyak lagi, Pak. Dan diantaranya jamaah, mereka akan menggigit tangannya. Di antara penyesal, wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi, mereka menggigit tangan. Bukan lagi jari, Pak. Kalau orang Indonesia kan gigit jari. Ini gigit tangan. Kenapa? Karena mereka menyesal. Ya. Dan banyak lagi, Pak, ya, karena waktu kita terbatas, Pak. Sudah 10:30. Taib jemaah, saya kira itu dulu, Pak, ya. Dan mereka, intinya mereka menyesal, Pak. Ya laitani kuntu turaba, alangkah baik jadi tanah. Ya laitani qaddamtu li hayati, ya alangkah celaka, kenapa dulu saya menyiapkan beramal untuk kehidupanku ini. Mereka baru sadar kehidupan itu situ. Mereka mengatakan li hayati. Ya, kata para ulama, mereka baru sadar ternyata kehidupan sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Maka mereka mengatakan li hayati. Nah, oleh karena jemaah, di antara, ya saya tambahkan tadi, Pak, ya, di antara urgensi kita beriman kepada akhirat agar kita bisa sabar menghadapi musibah-musibah di dunia ini, Pak. Membuat kita tenang dan lapang, Pak, redho terhadap apa yang musibah. Dulu Nabi ketika perang Khandaq, Pak, ketika kaum muslimin masih miskin-miskin, Pak, mereka dikepung oleh pasukan Ahzab, Pak. Nabi membuat parit, jemaah. Dalam keadaan mereka lapar, Pak, semuanya, Pak. Nabi sampai ada batu di perutnya, mengganjal perutnya karena lapar, Pak. Tapi harus membuat parit, dan mereka membayangkan bagaimana 10.000 pasukan akan mengepung Madinah, Pak. Tapi dalam posisi kayak gitu, apa kata Nabi? La aisha illa aishal akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Nah, kata para ulama, ini menunjukkan, Pak, mengingat akhirat akan melapangkan, akan meringankan musibah, Pak. Akan membuat kita qanaah dengan hidup di dunia. Itu diantara hikmahnya kita mengingat akhirat nanti. Hadza wallahu ta'ala a'la wa alam. Pembahasan hari akhirat ini akan panjang sekali, Pak. Ini baru kita hanya fenomena padang mahsyar, ya. Belum yang lain-lain. Ustadz, saya bermimpi bertemu dengan ibu saya yang sudah meninggal. Penampilan ibu saya sangat muda, seperti muda dulu. Apakah memang seperti itu kejadian di akhirat nanti? Ya, pertama, mimpi ini ada 3 kata Nabi. Yang pertama, ada mimpi yang merupakan bunga-bunga tidur. Nah, ada mimpi yang merupakan takhwif, yakni setan yang menakut-nakuti kita. Dan ada mimpi yang memang busyra, kabar gembira. Dan mimpi ini, kata Nabi, tidak ada lagi kenabian kecuali hanya mimpi-mimpi yang merupakan kabar gembira. Jadi artinya di antara cara Allah menggembirakan kita dengan mimpi, Pak. Nah, maka Nabi memberikan tips, Pak. Kalau mimpi buruk jangan diceritakan. Ya, tapi kalau mimpi baik boleh kita ceritakan. Seperti ini boleh diceritakan dalam rangka minta takwil. Nah, tapi
Tidak semua orang punya kemampuan mentakwil mimpi. Ya, wallahu taala alam. Saya berhususan dengan mimpi ini. Ya, bertemu dengan ibu dalam keadaan muda. Mudah-mudahan ini adalah kabar baik dan kabar gembira bagi kita untuk keadaan ibu di sana. Wallahu alam. Tentu ya, kita berhususan seperti itu. Adapun kita akan muda, iya, kata Nabi SAW, semua di hari kiamat orang akan berumur 33 tahun, Pak. Kayak bapak-bapak sekarang ini, Pak, ya. Ya, 20 tahun yang lalu maksudnya ya. Ya, kita akan muda semua. Kan di sana kan enggak ada di surga, Pak, tidak ada tidur. Bagaimana mau tidur? Enggak ada capek, Pak. Orang enggak ada capek. Ya, tidak ada tidur, tidak ada keringat, tidak ada. Ya. Ya, apakah memang seperti itu? Ya, di hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan mengubah penciptaan kita. Ya, tentu ya bercahaya, kemudian lebih muda 33 dan juga fisiknya agak sedikit berubah tapi ada modifikasi, tetapi secara umum masih bisa saling mengenal, Pak. Kita masih bisa saling mengenal di hari kiamat nanti. Ustadz, bagaimana menghadapi suami yang temperamen, suka merokok dan mendengar musik serta susah diajak menghadiri kajian? Ya, ini ujian bagi ibu. Saya ingatkan ya Bapak Ibu, jangan pernah menginginkan kehidupan yang sempurna dalam kehidupan suami istri. Tidak ada yang sempurna, Pak. Kata Nabi SAW, perempuan itu dari tulang yang bengkok. Kalau kau mau luruskan, dia akan patah. Apa maknanya mematahkannya? Kata pulang, menceraikannya. Artinya bapak-bapak, Pak, kalau mau istri yang betul-betul sempurna, pasti tidak ada. Ya, kalaupun mau, maka aku akan ceraikan istrimu itu nanti. Nah, maka ibu-ibu, bapak sekalian, ya kita ini, Pak, pintu surga sama satu sama lain. Suami terbaik kata Nabi yang lembut kepada istrinya. Bagaimana pintu surga kita, kelembutan kita kepada istri. Pintu surganya istri adalah apa, Pak? Redoan kita, Pak. Nabi pernah bertemu seorang wanita, kata Nabi, "Adzatu zaujin anti?" Kau punya istri? Punya suami? Sudah Rasul. "Kaifa anti minhu?" Bagaimana engkau dengannya? "Aku berusaha menunaikan haknya semampuku ya Rasulullah." Kata Nabi, "Unzuru aina anti minhu." Perhatikan bagaimana kedudukanmu di hati suamimu. Fa innama huwa naruki aw jannatu. Itu akan menentukan surga atau neraka. Ibu masuk surga, lihat. Tanya suami, apakah dia selama ini redha dengan kita, redha dengan pelayanan dan sebagai istri. Kalau suami mengatakan, Masya Allah, ana redha mah, maka ibu-ibu berarti ini tanda kebaikan. Tapi kalau suami lama mikirnya dan gak jawab-jawab, Pak, ya, piye ya dek ya. Ya itu. Nah. Sebaliknya juga kita, Pak, kalau mau lihat suami terbaik di sisi Allah, tanya istrinya. Jadi kalau ada istri begini, suami saya temperamen, Pak, nih hati-hati suami yang kayak gini. Karena Nabi mengatakan khiyarukum linisa'in. Sebaik-baik suami yang terbaik kepada istrinya. Ya, Pak, jangan usah cari pintu surga, Pak. Kita ini di rumah tangga pintu surga, Pak. Siapa? Suami. Pintu surganya adalah akhlaknya kepada istrinya. Istrinya apa istri-istrinya, Pak? Kalau di sini wajah-wajah penakut kayak saya ya. Ya, nah ibu. Ya, jadi berumah tangga itu, Pak, dakwah, Pak. Dakwah, saling mendakwahi. Saling, makanya berumah tangga itu adalah wasilah menuju surga, Pak. Wasilah menuju, kita saling menasihati. Kata Nabi, Allah merahmati laki-laki yang sholat malam, bangunin istrinya. Rahimallahu rajulan tuh. Sebaliknya juga Allah merahmati istri yang bangun sholat malam, bangunkan juga suaminya. Nah, Bu, Pak, ada tipe suami kayak Nabi Muhammad SAW, dua-duanya soleh. Ada tipe yang kayak Nabi Nuh, istrinya yang jelek, suaminya yang baik. Kalau sebaliknya kayak Fir'aun, istrinya baik, suaminya yang jelek. Nah, jadi ya saling ya ibu jangan pernah, ya inilah takdir kita. Maka ibu hadapi, kalau suami seperti ini berusaha mendoakannya. Ibu, saya ingatkan jemaah, akhlak adalah dakwah terbaik dalam rumah tangga. Ya, akhlak, berusaha melayani suami ibu, kemudian tetap sabar. Begitu dengan kita, Pak. Ya. Ya, mendoakan, ajak ke kajian dengan penuh sabar. Dakwah itu harus sabar. Kata Allah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Kesabaran itu kunci dari semuanya. Karena itu Allah mensifati penusuh dengan sabar. Wa jazahum bima sabaru. Allah membalas mereka dengan kesabarannya.
Malaikat mengatakan kepada surga, jaza apa? Salamun alaikum bima sabartum. Ya, sabar ya Bu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan. Jangan pernah capek untuk mendakwahkan suami, ya. Doakan dalam doa-doa terbaik kita. Ya. Ustadz izin bertanya. Ya, izin menjawab. Dosa, maksiat dan durhaka kepada Allah akan ditanggung oleh masing-masing individu, dan dosa juga bukan keturunan, ya. Tapi mengapa apabila ada orang melakukan perbuatan dosa bisa berdampak kepada keluarganya, hartanya, dan mungkin pada kendaraannya? Ya, disebutkan dalam hadis, ya, di mana dosa orang yang tadi itu karena tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Nabi melihat mayat, Pak. Nabi mengatakan mustarih atau mustarah. Orang ini beristirahat dari dunia dan segala kelihatan, atau kita beristirahat dari dia. Apa makna hadis ini, Pak? Dosa dia ternyata berdampak kepada, kata Nabi, para hamba beristirahat, negeri beristirahat, hewan beristirahat, pohon-pohon beristirahat, menunjukkan dosa berdampak pada kesemuanya. Ya, di mana letak dosa orang yang tadi, Pak? Karena tidak berdakwah. Ya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Ada dosa, ada ujian, ada musibah yang tidak hanya menimpa orang yang berbuat dosa. Ya. Ya. Dan Ibu, ini hanya dampaknya, bukan berarti azabnya. Kata seorang salaf, saya mengetahui dosaku ketika aku melihat tunggangan dan sikap istriku kepadaku. Itu menunjukkan bahwasanya dosa itu bukan hanya ke dia juga. Ini bukan akibat, Pak ya, tapi pengaruh dosanya bisa menjadikan kenikmatannya dicabut, keberkahannya. Itu dia. Tapi bukan berarti dia mendapatkan dosa turunan, enggak Ibu. Enggak ya. Hanya syariat ingin mengingatkan kita bahwasanya dosa itu bukan hanya berdampak pengaruhnya kepada diri, tapi juga kepada masyarakat. Nabi sebutkan ada 5 perbuatan yang jika kalian lakukan akan di antaranya, kalau kalian menampakkan zina merajalela, maka Allah akan kasih penyakit, satu negeri akan penyakit yang tidak ada sebelumnya. Padahal yang berzina hanya sebagian orang. Tapi karena kita tidak ada dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar. Atau bisa jadi Bapak Ibu, dia bukan mendapatkan balasannya, tapi bisa jadi Bapak Ibu itu ujian bagi dia. Bapak Ibu, ketika ada musibah satu negeri, Pak, yang tidak berbuat dosa, kenapa dia kena musibah? Kata Allah, kata sebagian ulama, itu menjadi cara Allah untuk mendapatkan pahala dari situ. Ya, kita semua, Pak, tidak mungkin satu negeri ada musibah, tapi ada orang yang berbuat baik, Pak. Ya, itu bukan karena dosanya dia, tapi karena ya bisa jadi itu cara Allah untuk menjadikannya sebagai orang yang mati syahid. Bisa jadi, kita nggak tahu. Ya, hartanya, kendaraannya, ya. Ini peringatan bagi orang agar jangan semena-mena berbuat dosa. Tapi bukan berarti mereka mendapatkan dosa turunan, tidak sama sekali. Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana kalau dalam seluruh sujud salat saya ditambahi dengan doa, boleh atau tidak? Boleh, karena Nabi tidak menentukan di mana kita boleh berdoa. Kata Nabi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi wa huwa sajid. Sedekat-dekat manusia hamba dengan Rabbnya ketika sujud. Fa aktsiru fihi doa, perbanyak doa. Dalam hadis yang lain mengatakan fajtahidu, bersungguh-sungguhlah berdoa. Nah, ya, jadi tidak kita membatasi sujud mana. Ya, sebagian orang di sujud terakhir, ya boleh saja kalau itu mungkin dia ingin berdoa di situ, boleh saja, tapi tidak boleh meyakini bahwasanya hanya di sujud terakhir. Tapi yang benar adalah di sujud terakhir, di semua sujud boleh. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ya, boleh. Doa yang terbaik Ibu, doa yang dari Al-Qur'an, itu yang terbaik tuh. Atau doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, boleh bertanya di luar materi? Ana seorang istri, kami mempunyai putri yang tinggal di kota lain. Ana berniat menemani putri kami karena dia tinggal sendiri, sementara suami tidak mau diajak pindah dan juga tidak memberi solusi. Ana ingin memutuskan untuk tetap menemani putri kami. Apakah sikap Ana benar atau tidak? Tidak benar. Ya, karena menemani suami lebih utama. Yang ada adalah yang putri ini kalau bisa dia ngalah pindah. Ya. Ketaatan kepada suami Ibu
di antara amalan yang sangat agung bagi wanita. Kata Nabi SAW, kalau seorang wanita salatil mar'atu khamsa, kalau seorang wanita salat 5 waktu, wa puasa, wa shamat syahraha, wa ata'at ba'laha, taat kepada suaminya, menjaga kehormatannya, kata Nabi, masuk surga dari pintu yang mana dia sukai. Di antaranya taat sama suami. Dalam perkara yang taat yang begini kan perkara yang ma'ruf, Pak. Suami ingin ditemani, dan mungkin kalau suami pindah harus bangun bisnis lagi, belum tentu ini, belum tentu ini. Nah, lebih baik taat kepada suami. Tapi membiarkan putri kita di sana juga ya harus ada solusinya. Ya mungkin kita masukkan pesantren atau titip kepada ibu kos yang di sana ada yang terpercaya. Ya, apalagi sekarang ada handphone, Bu. Ya, kita muda, saya dulu, waduh susah sekali. Kita dulu hubungan dengan suami dengan keluarga, dengan orang tua pakai fax, masih ingat nggak fax? Kemudian ada namanya wartel dulu, Bu, ya, yang kita antri, yang tengah malam harganya lebih murah, Pak, ya. Kan dulu begitu, ingat nggak dulu, Pak? Telepon itu ada jam-jamnya. Kalau ini mahal, ya. Kalau sudah jam 9 ke atas itu murah. Kita rela ngantuk-ngantuk. Sekarang mudah, ada handphone, bisa video call. Ya, jadi keputusan untuk meninggalkan suami ini bahaya, Ibu. Ya, bahaya karena mentaati suami, apalagi kalau suami tidak redho. Ya, ini bahaya. Membiarkan suami hidup sendiri, wah bahaya, Pak. Bisa, apalagi suami laki-laki. Pak, dalam perang saja, Pak, Nabi ajak istrinya. Nabi undi itu kalau perang, ini perang. Itu apa? Ya karena fitnah wanita itu besar sekali, Pak. Nabi undi itu, padahal perang, Pak. Perang ini kan perjalanan yang penuh risiko, tapi Nabi SAW senantiasa mengajak istrinya. Ya, karena perang itu bisa berbulan-bulan, Pak. Perjalanan aja bisa 1 bulan. Nah, laki-laki, Pak, waduh, Pak, tidak melampiaskan hajatnya kepada istri lebih dari 1 bulan, itu bisa puyeng, Pak. Betul tidak, Pak? Iya. Ustaz, kalau kita ziarah kubur, apa betul mayat yang ada di kubur bisa mengetahui? Ya, kalau berdasarkan hadis-hadisnya, ya mendengar suara sandal, ya. Namun kita membatasi pada hadis yang ada. Bukan berarti kita bisa berdialog. Mas, di mana kamu di sana, Mas? Aku gini loh, Mas, anakmu ini berlebihan. Kita hanya memberi salam saja. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina, ya, wal mu'minat, nas'alullah lana walakumul afiyah wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu saja, Pak. Adapun dia bisa mendengarkan kita, ya itu ada memang hadisnya. Dia mendengar suara langka, dia mendengar suara salam. Tapi hanya sebatas itu. Tapi kalau kemudian terus kita bisa berdialog tiap, maka Ibu, dalam masalah ziarah kubur untuk wanita ada khilaf ulama. Sebagian ulama memutlakkan tidak boleh. Ya, yang wallahu alam saya lebih condong pendapat bahasanya yang tidak boleh kalau terlalu sering. Zawarat, Nabi menunjukkan zawarat, yakni perempuan yang suka berziarah kubur, rutin, sering. Ustaz, bagaimana haji tanpa mahram? Untuk haji yang wajib, jumhur ulama mengatakan boleh, Pak. Haji yang pertama, ya. Namun pendapat yang lebih hati-hati adalah, ya, tetapi kita harus akui, Bapak Ibu, jumhur sebagian besar ulama, kalau haji pertama, ya, haji ini wajib, perjalanan ibadah yang wajib. Ya, beda dengan umrah yang udah sering atau haji yang kedua. Nah, ini tidak boleh. Tapi kalau umrah yang haji yang pertama kali ini haji wajib, maka jumhur ulama membolehkan jika dengan syarat dia berada dalam rombongan yang baik, terpercaya, ada orang-orang amanah di situ dan perjalanannya amanah, maka Allah taala alam, ana lebih condong kepada pendapat itu. Silahkan kalau haji yang wajib pertama. Namun titipkan pada amanah. Mungkin ada wanita-wanita, ada istrinya, ada suaminya wanita, seperti sekarang, Pak, ya, biasanya ada rombongan travel, ada pemiliknya ikut, suami istri ikut. Nah, boleh. Wallahu taala alam. Namun sebaiknya kalau memungkinkan bersama suami. Saya ini sudah 23 tahun jadi pembimbing haji, Pak. Saya banyak mendengar kisah nyata. Saya banyak istri pergi cinta lokasi, Pak. Bayangkan 40 hari sama-sama, ada ustadznya pernah cerita, Pak, sama-sama cerai pulangnya, Pak, lalu nikah. Nah, jadi bagaimana tidak, Pak, bareng-bareng ke masjid, nolongin angkat koper. Lama-lama, Pak, cinta bersemi. Banyak mudaratnya memang kalau tidak.
Ya, kecuali memang tadi Pak, ya betul-betul dia bisa menjaga dalam kelompok rombongan yang terpercaya. Tapi kisah nyata banyak sekali terjadi seperti itu. Apalagi ustadznya masih muda, jatuh cinta sama ustadznya. Oh banyak ini. Mutawib masih muda-muda Pak, mentebar pesona. Aduh banyak begitu. Ada yang sampai ya itu Pak, melakukan hubungan dengan mutawibnya. Mutawib ini yang muda-muda itu yang akhirnya ya terjadilah. Maka dulu ada seorang laki-laki ingin berperang tapi istrinya mau haji. Kata Nabi, ikuti, temani istrimu. Tuh. Mau perang kata Nabi, jangan, temani istrimu. Namun kalau dalam masalah hukum fikih jamaah, jumhur ulama membolehkan kalau ibadah haji yang wajib. Ya, namun syaratnya ya dia betul-betul menjaga dirinya dan juga rifqah ma'munah, berada dalam rombongan yang terpercaya. Hadza wallahu taala a'la wa alam, sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian Bapak Ibu, semoga Allah taala memberkahi pertemuan kita. Apa yang benar datangnya dari Allah azza jalla, jika ada kekeliru datangnya dari kami dan syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kajian kita. Jazakumullah khairan Ustaz apa yang kita sampaikan. Untuk info kajian berikutnya insyaallah pada Sabtu tanggal 10 jam 9. Untuk ustadznya akan kami infokan melalui WA group, karena qadarullah ada miskomunikasi pada panitia. Kami mohon maaf. Semoga kita dimudahkan dalam setiap menuntut ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik, hayyakumullah, jazakumullah khairan Pak. Masya Allah. Gimana Anda sekarang? Alhamdulillah. Anda amrinya?